Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Umum Forum Zakat beserta jajaran pengurus, para peserta Munas ke-10 Forum Zakat, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat kumpul pada pembukaan Musyawarah Nasional Forum Zakat ke-10. Hadirin yang saya hormati, Indonesia Emas 2045 adalah visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, makmur, dan berkelanjutan. Dalam pencapaian visi ini, pembangunan yang merata dan inklusif merupakan modal utama yang penting untuk dimiliki. Untuk itu, kebijakan redistribusi dan pengurangan ketimpangan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendorong pemerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pada titik inilah zakat dapat menjadi salah satu solusi melalui mekanisme redistribusi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primer dari mustahik agar terangkat dari garis kemiskinan. Saya meyakini dengan adanya gerakan zakat yang masif, niscaya akan menghasilkan daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat. Hadirin sekalian, potensi zakat yang dapat mencapai 327 triliun harus dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Bahkan potensi ini setara dengan 76% anggaran perlindungan sosial pada APBN tahun 2022. Untuk itu peran zakat dalam pengentasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus dioptimalkan. Langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola zakat penting untuk terus didorong, mulai dari penguatan regulasi untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat hingga penyusunan peta jalan sebagai acuan dan arah kebijakan strategis pengelolaan zakat menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai upaya ini juga krusial untuk membangun ekosistem zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga kontribusi zakat semakin berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala merintah kepada kita di dalam ayatnya itu, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pembicaraan mereka itu, tidak ada kebaikannya kecuali dalam 3 hal saja. Yang satu, man amara bisadaqatin, merintahkan sedekah. Itu nomor 1. Yang lainnya tidak ada kebaikan.
Satu, yang kebaikan ada itu amara bisadaqatin. Sedekah ini sedekah wajibah, sedekah yang wajib yaitu zakat, atau sedekatut tatawwu' yaitu infak, sedekah atau dan juga wakaf. Ya. Jadi ini masuknya itu ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu amara bisadaqatin. Au ma'rufin, atau merintahkan kebaikan. Kebaikan itu yang sifatnya non harta, non mal. Jadi kalau sedekah itu harta, yang ma'rufin itu sesuatu kebaikan yang bukan harta. Inisiatif, gerakan-gerakan, ya, pikiran-pikiran, pandangan-pandangan. Itu yang baik-baik. Yang ketiga adalah islahin bainan nas, mendamaikan orang, menyatukan, merukunkan, mencegah terjadinya perselisihan, perpecahan. Jadi menurut Al-Quran ya 3 ini aja, yang lainnya tidak ada kebaikannya. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan. Di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi program EKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, itu salah satu daripada fokus pengembangan. Yang pertama pengembangannya adalah industri keuangan. Industri keuangan ini kita kembangkan. Kemudian yang kedua industri halal. Nah yang ketiga dana sosial Islam, yaitu tadi zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Yang keempatnya adalah membangun usaha bisnis atau pengusaha muslim. Nah ini antara zakat dan pengusaha muslim ini penting. Sebab kalau tidak ada pengusaha, tidak ada yang bayar zakat. Ya, yang bayar zakat itu kan orang yang pengusaha, yang ada pendapatan. Kemudian juga yang bisa menggunakan dana syariah juga pengusaha. Kemudian juga yang bisa membangun industri halal pengusaha. Jadi pengusaha ini penting kita bangun supaya semuanya berjalan. Industri keuangan jalan, walaupun instrumennya ada, tapi kalau tidak ada penggunanya. Nah, oleh karena itu pengusaha itu kita anggap penumpangnya. Kalau ini bis, kalau nggak ada penumpangnya nggak ada. Ya, tidak ada. Makanya yang menggunakan itu adalah pengusaha. Itulah sebabnya kita terus kembangkan dan zakat ini harus kita terus gerakan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan guna mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional. Pertama, perkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi pengelolaan zakat, OPZ-nya. Rangkul sebanyak-banyaknya OPZ dan perkuat kapasitasnya agar OPZ lebih profesional dan akuntabel. Hal ini penting demi membangun kepercayaan umat agar menyalurkan zakatnya pada badan dan lembaga amil zakat resmi yang pada akhirnya meningkatkan pengumpulan zakat. Saya informasikan sebenarnya zakat kita itu sudah mencapai 70-an triliun. Tapi yang disalurkan melalui lembaga zakat hanya mungkin sedikit, 10 atau 20% saja. Lainnya tidak. Artinya apa? Artinya belum ada kepercayaan. Ya, trust. Ya, ini membangun kepercayaan menjadi penting. Sehingga zakat itu yang sudah orang berzakat saja belum semuanya masuk ke lembaga sehingga bisa dikelola dengan baik. Hal ini penting
demi membangun kepercayaan umat agar menyalurkan zakatnya pada badan-badan amil zakat resmi yang pada akhirnya meningkatkan pengumpulan zakat. Perkuat pendampingan kepada lembaga zakat agar mampu memenuhi standar manajemen mutu lembaga pengelola zakat. Dukungan sumber daya amil zakat yang kompeten juga mesti harus terus disiapkan, termasuk melalui tadi sertifikasi itu. Ya, sertifikasi itu menjadi penting itu supaya frekuensinya, volumenya diperbesar. Kedua, pastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan tepat manfaat dengan basis data yang akurat, utamanya pada program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Tingkatkan kebermanfaatan zakat dalam pengentasan kemiskinan dengan tidak hanya diarahkan untuk mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan ekstrim, tapi juga memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzaki. Jadi mustahik menjadi muzaki. Ini sehingga nanti mustahiknya kurang. Ya. Sama dengan program pemerintah penerima bansos itu terus dikurangi, ya, diberdayakan supaya penerima bansos makin lama makin kecil. Kalau terus dipelihara nanti itu enggak ada yang entas. Ya, seperti mustahik juga begitu. Kalau tidak diberdayakan supaya bertransformasi, nanti dia seumur hidup jadi mustahik terus, abadan abidin namanya. Jadi mustahik terus. Nah, ini bagaimana bertransformasi, ya. Untuk itu pendistribusian zakat perlu terus didorong untuk lebih produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi umat seperti pemberian modal usaha mikro dan kecil. Nah, itu. Selain itu penting untuk memastikan penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ terintegrasi dengan basis data yang akurat dan manfaat data registrasi sosial ekonomi atau RegSosek agar pendistribusian zakat dapat lebih tepat sasaran. Itu ada sekarang namanya RegSosek, ya, registrasi sosial ekonomi. Di situ data, ada data. Jadi kita menggunakan data itu untuk kita memberikan zakatnya. Yang ketiga, tingkatkan sinergitas dan keselarasan pengelolaan zakat nasional dengan agenda pembangunan nasional demi menjamin keberlanjutan. Saya minta seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan strategi pengelolaan zakat nasional. Selain itu, saya meyakini Forum Zakat mampu menjadi komponen penggerak utama transformasi dan kolaborasi pengelolaan zakat yang berkelanjutan sehingga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa. Kalau semua ini bisa kita lola dengan baik, kemiskinan selesai, saya kira. Orang Islam nggak ada yang miskin. Ya, karena itu selain memperbanyak jumlah muzaki ini, kita harus berjuang menyadarkan orang yang sudah wajib zakat itu mengeluarkan zakatnya. Ini kayaknya masih banyak yang dia hak wajib zakat tapi belum berzakat. Nah, ini masih belum sadar, ya, karena dia melihatnya dari segi lain. Dia melihat hartanya kurang, ya. Kan saya bilang kalau melihat sesuatu itu ada dengan namanya ru'yah ainiyah, ada dengan ru'yah imaniyah. Kalau dengan mata ini lain, ya, melihatnya itu jumlah. Tapi kalau ru'yah imaniyah itu
Dia memberikan zakat itu kan tidak kurang, sedekah tidak kurang, karena sebenarnya sisa hartanya yang tertinggal itu adalah yang dizakati, yang disedekahkan itu. Kalau yang lainnya itu kata Rasulullah habis semua, yang dimakan habis jadi kotoran, yang dipakai pakaian nanti habis jadi jadi lusuh, jadi robek-robek. Nah yang tinggal nggak ada hartanya, nggak ada. Yang tinggal itu ya harta yang dizakatkan, yang disedekahkan itu. Jadi keliru. Kalau pandangan matanya kan yang ada tuh hartanya ini kan, itu nggak kelihatan. Karena ru'yahnya ru'yah ainiyah. Tapi kalau ru'yah imaniyah, itu kelihatan, oh di sana ternyata ya. Makanya kita rubah caranya itu, orang dalam memandang sesuatu masalah harus, dan logikanya juga logika keimanan, mantiqin imaniyin. Jadi mantik imani, ru'yah imaniyah, nah baru jalannya benar. Gitu. Tapi kalau ru'yahnya ainiyah, nah itu salah biasanya. Kita lihat gunung, kelihatan dari jauh itu bagus, begitu didatengin belukar. Atau kasarabin biqiatin yahsabu dham'anu ma'a, kayak orang melihat di arah-arah kelihatan seperti ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Begitu didatangi enggak ada air. Dari jauh kayak air fata morgana. Nah, itu namanya ru'yah ainiyah. Makanya yang dikatakan al-ihsan itu begitu. Wa huwal ihsan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seperti melihat. Nah, melihat di sini ru'yahnya ru'yah imaniyah. Ru'yah melihat Allah dengan mata enggak kelihatan, tapi dengan melihatnya dengan ru'yah imaniyah. Seperti Nabi dikatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah melakukan sesuatu terhadap pasukan gajah? Nah, tara. Kapan Nabi melihat? Nabi itu masih baru lahir, nggak bisa melihat. Nah, melihatnya tadi dengan ru'yah imaniyah. Nah, bukan ru'yah ainiyah. Ainiyah masih kecil, belum bisa melihat. Itu saya kira yang penting itu. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Saya juga mengapresiasi sinergi dan kolaborasi pemerintah, UPZ, dan kontribusi sektor swasta sebagai katalisator pengembangan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis zakat. Saya berharap Munas Forum Zakat ke-10 ini dapat menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret ke depan, memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mengakselerasi gerakan zakat menuju Indonesia Emas 2045. Jadi, kita harus bekerja berkolaborasi, itu artinya berbaris soffat, ya, kalbunyanil marsus yasuddu ba'dahu ba'da. Itu kolaborasi sebenarnya itu. Jadi seperti bangunan. Itu bukan hanya dalam perang, ya. Saffa itu menjadi satu barisan, bukan hanya di dalam perang, bukan hanya dalam sholat, tapi di dalam gerakan dakwah itu juga harus dalam bentuk kalbunyanin marsus. Itu kata ulama begitu. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan itu secara tepat dalam gerakan-gerakan termasuk pengumpulan zakat itu. Maka itu saya sangat mengapresiasi adanya forum ini dalam rangka menyatukan, ya,
tauhidus sufuf, ya, kalbunyan nil mursus yasuddu ba'dahu ba'dan. Itu saya kira penting. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional Forum Zakat ke-10 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong dan dimohon untuk mendampingi Wakil Menteri Agama dan Ketua Umum Forum Zakat untuk pemukulan gong. Dengan demikian Munas ke-10 Forum Zakat telah resmi dibuka. Kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat ayat. Pinggir aja ya, yang tengah.